Muslimah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas setiap kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, diringankannya langkah-langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu juga merupakan kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bersama-sama kita memohon kepada Allah agar keberadaan kita di majelis ilmu ini Allah berikan keikhlasan, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita sebagai salah satu tanda bahwasanya Allah menginginkan atas kita kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki atas mereka kebaikan, Allah pahamkan mereka untuk urusan agamanya. Terlebih lagi, apa yang akan kita bahas pada kajian kita di sore hari ini dan di pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu di antara cabang ilmu yang paling penting. Sebuah kaidah ini, ya, muslimah sekalian Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah kaidah yang telah digariskan oleh para ulama, di mana mereka berkata syaraful ilmi fi syarafil ma'lum. Ya, bahwasannya kemuliaan suatu ilmu itu bisa kita lihat daripada tema dan pembahasan ilmu tersebut. Maka semakin mulia pembahasan suatu ilmu, maka di situ kita mengetahui kedudukan ilmu ini semakin tinggi. Nah, bi'idznillah ta'ala yang akan menjadi tema dan pembahasan kita di kajian kita insyaallah yang kita berikan ini adalah tafsir. Yang dimaksud dengan tafsir adalah penjelasan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, penjelasan terkait dengan Al-Qur'an. Nah, ketika tema pembahasan kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita bisa mengetahui keutamaan dan kedudukan ilmu tafsir itu sendiri. Baik. Ya, tafsir sendiri kalau kita hendak mendefinisikannya, maka secara bahasa artinya adalah penjelasan. Fassara yufassiru tafsiran, itu adalah awdaha waddaha dan bayyana, itu menjelaskan. Jadi menjadikan sesuatu yang semula tidak jelas menjadi jelas, itu definisi tafsir secara bahasa. Adapun secara istilah, maka yang dimaksud dengan tafsir adalah penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana cara kita mengambil faidah daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud dengan tafsir. Kenapa kita perlu mempelajari tafsir? Karena tujuan utama Allah menurunkan Al-Qur'an adalah untuk kita ambil darinya pelajaran. Allah Ta'ala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad penuh dengan keberkahan agar ditadabburi ayat-ayatnya. Jadi tujuan utama dan paling utama Allah turunkan Al-Quran kepada kita agar kita mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan salah satu cara yaitu dengan mempelajari ilmu tafsir. Nah, kaum muslimah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, buku yang akan kita jadikan sebagai acuan dan pedoman kita dalam membahas beberapa ayat, beberapa surat dari firman Allah Subhanahu wa taala, tafsir juz amma, tafsir juz yang ke-30 yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tentunya banyak tafsir-tafsir yang lain, Sekarang Masya Allah Dr. Firanda juga memiliki tafsir juz amma, tafsir secara utuh juga sekarang banyak, antum bisa dapatkan, bisa dipelajari. Tapi insya Allah yang akan kita jadikan acuan utama kita adalah tafsir juz amma karangan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Kemudian jamaah sekalian, yang kita akan bahas pada pertemuan sore hari ini hanya muqaddimah saja. Kita tidak akan membahas tafsir surat tertentu, kita hanya akan mengambil muqaddimah tentang ilmu tafsir saja. Kemudian tafsir Al-Quran secara garis besar itu ada dua macam. Ini diperhatikan ibu-ibu sekalian. Yang pertama, at-tafsiru bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran dengan riwayat dari Al-Quran, Sunnah, asar para tabi'in atau para sahabat.
Ya. Jadi tafsir dengan menggunakan asar itu maksudnya. Ya, tafsir dengan menggunakan riwayat dan asar. Ini jenis tafsir yang pertama. Yang kedua, at-tafsir bil ra'yi. Tafsir dengan menggunakan ijtihad. Jadi ada ayat-ayat Al-Qur'an yang telah datang penjelasannya dari para sahabat, ya. Bahkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in. Sampai datang era tabi'ut tabi'in yang di situ bermunculan para ulama tafsir, sehingga ayat-ayat yang mereka tidak mendapati riwayat generasi sebelum mereka ijtihadkan. Ini namanya tafsir bil ra'yi. Tafsir dengan menggunakan ijtihad. Nah, kalau Anda mau bertanya sekarang kira-kira di antara kedua tafsir ini mana yang paling utama? Menafsirkan Al-Qur'an dengan riwayat dan asar atau menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihad? Menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan riwayat dan asar. Karena ini bisa kita yakini kebenarannya. Kenapa? Karena yang menafsirkan adalah generasi terbaik daripada umat Islam. Mereka yang paling paham bahasa Arab, mereka yang langsung belajar ilmu dari Rasulullah SAW, atau dari generasi setelah mereka itu dari generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Baik. Adapun jenis yang pertama, at-tafsiru bil ma'thur, menafsirkan Al-Qur'an ya, dengan riwayat atau asar, maka ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama, menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Jadi kita menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ini jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, ya contohnya tafsirul Quran bil Quran. Allah Taala berfirman, was-samaa'i wat-thariq. Demi langit dan demi at-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. Dan apakah engkau mengetahui apa yang dimaksud dengan at-thariq? Kemudian Allah tafsirkan di ayat berikutnya apa? An-najmus saqib. Yang dimaksud dengan at-thariq adalah bintang yang jatuh. Bintang yang jatuh. Jadi langsung kita mendapatkan penjelasan ayat yang satu di ayat yang lain. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, yang termasuk bagian tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka lah keamanan dan bagi mereka hidayah. Di sini Allah Taala berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Mendengar ayat tersebut, para sahabat datang kepada Nabi seraya berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadhlimu nafsahu?" Siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Kalau seandainya keamanan dan hidayah hanya didapatkan oleh mereka yang tidak zalim sama sekali, maka tidak akan ada di antara kami yang bisa mendapatkan keamanan dan hidayah tersebut. Kenapa? Karena pasti di antara kami ini pernah terjatuh ke dalam kezaliman. Maka Nabi SAW menjawab, al-zulmu huwa syirk. Yang dimaksud dengan kezaliman di ayat tersebut adalah kesyirikan. Bukankah kalian tahu bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nah, di sini Nabi SAW yang secara langsung menafsirkan kezaliman dengan kesyirikan. Nah, ini salah satu contoh tafsir sunnah tafsirul Quran bis sunnah. Menjelaskan Al-Quran dengan as-sunnah. Kemudian di antara bagian tafsir bil ma'thur, ya, menafsirkan Al-Quran dengan penjelasan para sahabat. Contohnya, Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai
sampai datang kepadamu keyakinan. Ya. Sampai datang kepadamu keyakinan. Nah, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-yaqinu huwal maut. Yang dimaksudkan dengan keyakinan di sini adalah kematian. Jadi sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sang ajal, yaitu kematian. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian besar masyarakat kita. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Kalau sudah yakin, tidak usah ibadah lagi. Kelompok yang lain mengatakan sembahlah Tuhanmu sampai kamu yakin. Kalau belum yakin, maka tidak perlu ibadah. Nah, yang seperti ini harus diluruskan. Maka ketika mendefinisikan, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, kita harus merujuk kepada asal-asal dari para sahabat. Kenapa? Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana metode belajarnya para sahabat. Beliau berkata, ya mereka para sahabat ketika belajar, mereka tidak melampaui 10 ayat sampai mereka hafal. Ya, mereka pelajari, mereka pahami, mereka amalkan, bahkan mereka ajarkan, baru mereka pindah ke 10 ayat yang lain. Artinya mereka betul-betul paham tentang substansi dan isi dari ayat yang mereka pelajari. Maka penjelasan mereka yang langsung mereka dapatkan dari Rasulullah atau para sahabat senior tentunya lebih dekat dengan kebenaran, atau bahkan itulah kebenaran yang sebenarnya. Maka tidak ada kebaikan dari kita-kita yang menyelisihi penjelasan para sahabat, terutama di dalam memahami ayat Al-Quran yang ayat Al-Quran ini turun di tengah-tengah mereka. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian yang keempat, di antara bagian at-tafsir bil ma'thur, menafsirkan Al-Quran dengan ucapan dan penjelasan para tabi'in. Ya. Jadi ada generasi para tabi'in, ada fuqaha Madinah, ahli fikih Madinah, ada 7 orang, ya. Di antara mereka misalnya ada yang muridnya Ibnu Abbas, langsung mengambil ilmu dari Ibnu Abbas. Mereka menempati kota Mekah. Di antara mereka, ya, ada yang menempati kota Madinah, langsung belajar fikih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di antara mereka ada yang belajar di negeri Kufah sana, langsung belajar dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka mengambil ilmu dari para sahabat, kemudian menyebarkan ilmu Al-Quran tersebut. Ini 4 at-tafsir bil ma'thur. Kemudian yang kelima, ya, tafsir dengan makna yang dicakup oleh bahasa. Jadi makna tersebut memang termasuk makna yang disebutkan di dalam bahasa, gitu. Bukan mendatangkan sesuatu dari yang memang, contohnya ya, untuk memperjelas, ada beberapa ahli tafsir, ya, yang menjelaskan firman Allah wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan demi buah zaitun. Mereka bilang apa? Wat-tin. Demi buah tin, bukan tin maksudnya, tapi maksudnya telinga. Kenapa? Karena buah tin bentuknya seperti telinga. Waz-zaitun. Demi buah zaitun. Bukan zaitun maksudnya, tetapi mata. Kenapa? Karena zaitun bentuknya bulat seperti mata. Nah, kalau ibu-ibu sekalian buka, ya, buku bahasa Arab atau kamus bahasa Arab, cari salah satu definisi tin dan zaitun, tidak akan kita dapatkan telinga dan mata. Maka ini tafsir yang tidak didukung oleh bahasa. Nah, selama kata tersebut merupakan muatan bahasa Arab, ya. Jadi ada satu kata di dalam bahasa Arab, kita lihat definisinya ada beberapa, maka kita boleh membawa kepada makna-makna tersebut. Ya. Akan tetapi lihat urutannya, Al-Quran, Sunnah, pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in, baru kita ucapkan definisi bahasa. Sekedar bahasa saja tanpa dukungan daripada penjelasan para sahabat, apalagi penjelasan Rasulullah, ya, penjelasan para tabi'in, maka kita tidak mempedulikan bahasa. Kalau sudah ada penjelasan dari Rasulullah, sudah ada penjelasan dari para sahabat, para tabi'in, sudah kita kesampingkan definisi secara bahasa. Tapi boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan makna-makna yang masih dimuat oleh bahasa, boleh. Terutama jika di dalam pembahasan tersebut, ya, kita katakan tidak ada asar yang datang. Kemudian jenis tafsir yang kedua, tafsir bil ra'yi, tafsir dengan menggunakan ijtihad. Ya. Tafsir ini boleh atau tidak? Boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, orang yang menafsirkan itu orang yang harus terpenuhi karakternya. Bukan sembarangan orang. Ini
ini ibu-ibu sekalian, baru ngaji 2 bulan, 3 bulan, itu pun datangnya di kajian tematik saja yang sekali sebulan. Langsung bikin majelis tafsir ayat Al-Quran. Baru belajar bahasa Arab, tamat Arabiyah baina yadai 1 jilid, langsung isi kajian di masjid. Anda bisa seperti itu. Nah, tafsir berwahyu ini boleh, menggunakan ijtihad ini boleh ketika ia yang menafsirkan terpenuhi karakter dan standarisasinya. Ada apa saja itu Ustaz? Untuk mencapai rutbatul ijtihad, kalau ada yang ingin menjadi seorang mujtahid, minimal antum menghafal 500 ayat ahkam. Minimal, ya. Menguasai, bukan hafal, bukan menghafal, menguasai 500 ayat ahkam. Diutamakan bisa menghafalnya. Tahu nasikh dan mansukhnya, mana yang masih berlaku, mana yang sudah tidak berlaku. Tahu ya bagaimana para ulama menggunakan ayat tersebut, ya. Tahu mana yang umum, mana yang khusus. Tahu mana yang mujmal, mana yang muqayyad. Tahu semua, harus tahu. 500 ayat itu harus dikuasai. Ya, dari 6.000 sekian ayat Al-Quran kita di minimal 500, tapi harus dikuasai dari segala sisi. Syarat yang kedua, ya, menguasai 500 hadis hukum, ya, dari segala sisinya. Ya. Mana ya, hadis yang dikedepankan ketika mereka bertentangan secara zahir harus dikuasai. Kemudian menguasai ilmu bahasa Arab, ya, nahwunya, balaghahnya, sastranya, ininya, itunya semua dikuasai. Kemudian menguasai ilmu ushul fikih, ya. Kemudian menguasai ijma' para ulama agar jangan sampai dia berfatwa dengan fatwa yang ternyata menyelisihi ijma'nya para ulama, dan syarat-syarat yang lain. Kalau kita bicara sekarang siapa yang berhak menjadi mujtahid, ya, di tempat kita ini kayaknya tidak ada yang bisa menguasai. Tapi setidaknya kita berusaha, kalau kita punya ilmu atau banyak kita sampaikan tanpa mengklaim gelar ijtihad, karena kita semua jauh jemaah sekalian dari gelar tersebut. Jadi boleh atau tidak Ustaz menggunakan at-tafsir bil wahyi? Boleh, ya. Jika orang yang menafsirkan merupakan orang yang kompeten di dalam bidang tersebut, ya. Syarat yang kedua, ya, tidak boleh, ya, orang tersebut menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsunya. Orang tersebut harus selamat akidahnya, ya. Pemikirannya harus selamat, dia harus berada di akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau kita serahkan tafsir Al-Quran ini kepada orang-orang yang akidahnya rusak, maka ayat Al-Quran itu akan mereka modifikasi untuk membenarkan keyakinan yang rusaknya mereka. Harus kita perhatikan. Nah, ini 2 jenis tafsir Al-Quran. Jenis yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan riwayat dan asar. Yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad. Kemudian jenjang atau tahapan kita mempelajari tafsir. Mempelajari tafsir penting atau tidak sudah kita jelaskan di awal tadi, sangat-sangat penting. Bukan hanya penting saja, karena rahasia Al-Quran hanya bisa kita dapatkan melalui perantara ilmu tafsir. Nah, kalau ada di antara antum sekarang bertanya, Ustaz, kira-kira buku tafsir apa yang boleh saya jadikan pedoman? Saya ini orang awam, pengen belajar tafsir, ya. Buku apa yang kira-kira saya dianjurkan untuk saya jadikan pegangan? Ya. Maka Allah Ta'ala a'la wa'alam, kalau antum tahu sekarang, ya, itu ada tafsir Al-Ushrul Awakhir namanya. Tafsir 1/10 terakhir dari ayat Al-Quran, banyak dicetak, ya. Tafsir 3 juz terakhir sudah terjemahannya, biasa kertasnya warna putih, ya. Itu bisa dijadikan itu tafsir singkat, 1 halaman, penjelasannya juga di 1 halaman, mewakili, ya, tafsir sederhana. Tapi kalau mau yang betul-betul menutupi keinginan antum untuk paham, ana rekomendasikan kepada antum 2 kitab tafsir untuk tahap pertama. Yang pertama, Aisarut Tafasir, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Di situ Masya Allah, potongan ayat-ayat yang masih saling berkaitan itu dipotong, tidak panjang, sekitar ya 3-5 ayat atau 7 ayat mungkin yang pendek, itu digabungkan. Kemudian dijelaskan makna kosakatanya secara terpisah.
Kemudian dijelaskan makna umum dari potongan tersebut apa. Kemudian setelahnya ada min hidayatil ayat. Poin yang bisa antum petik sebagai sebuah faidah dari ayat tersebut apa? 1 ini, 2 ini, 3 ini. Jadi disusun secara sistematis untuk mempermudah kita yang masih awam ini untuk belajar ilmu tafsir. Dan ini enak ya, ini usulan untuk para teman-teman juga di media. Kalau pengen buat misalnya kajian singkat yang durasinya 5-10 menit, ambil dari kitab ini. Ambil beberapa potongan, misalnya Al-Baqarah ayat ini sampai ayat ini. Langsung terjemahan secara umumnya apa? Kemudian setelah itu beberapa faedah yang bisa kita petik dari ayat ini adalah 1, 2, 3, 4 di situ sudah disebutkan. Jadi bisa dijadikan kajian-kajian singkat. Ini kitab yang pertama. Kitab namanya Aisarut Tafasir. Ya. Ada kitab yang lebih ringkas, jemaah sekalian, contohnya At-Tafsirul Muyassar dan Al-Mukhtasar fi Tafsir. Tapi Allah Ta'ala a'la wa a'lam apakah kitab ini sudah ada bentuk terjemahannya? Allah Ta'ala a'lam. Yang Anda tahu ada terjemahannya ya kitab Aisarut Tafasir, sama yang kedua tafsir karyanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang beliau menamakan dengan kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. 1 jilid, ya, hanya 1 jilid. Alhamdulillah, ya, kebanyakan mungkin ada jilid-jilid lain yang mungkin bisa dipecah jadi 2, tapi secara umum 1 jilid yang penjelasan ayat 1 halaman ada di 1 halaman dengan bahasa yang sangat-sangat mudah dipahami oleh para penuntut ilmu. Ya, kalau antum sudah baca kedua tafsir ini, baru nanti antum pindah ke Tahdzib Ibnu Katsir, ya, ringkasan daripada tafsir Ibnu Katsir. Adapun tafsir Ibnu Katsirnya langsung, maka ini kurang direkomendasikan untuk kita yang masih awam ini, jemaah sekalian. Kenapa? Karena di situ banyak Israiliyat, ada kisah-kisah yang dinukilkan dari Bani Israil, ya. Ada riwayat-riwayat yang masih lemah disebutkan semuanya. Tapi kalau kita sudah intisarikan tahdzib tafsir Ibnu Katsir, ya, itu sudah dihapuskan perkara-perkara yang riwayat-riwayat yang lemah sudah dikesampingkan. Kemudian nukilan-nukilan dari Bani Israil juga sudah dikesampingkan, sudah dihapuskan semua. Nah, jadi ada jenjangnya kita mempelajari ilmu tafsir ini. Maka mempelajari suatu fan ilmu, suatu hemat ilmu, itu harus kita mulai daripada anak tangga yang pertama. Ya. Bukan tidak bisa kita loncat, iya betul. Tapi ilmu ini tidak akan kita dapat dengan matang. Ya, tidak akan kita dapat dengan matang. Maka kita mulai step by step. Dan insya Allah ya, di kajian kita ini kita akan membahas tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang di dalamnya juga kita akan menyelipkan faedah-faedah yang terkait dengan akidah. Di dalamnya juga kita akan menyelipkan ya faedah-faedah yang terkait dengan fikih, hukum. Ya, kita juga akan menyelipkan masalah-masalah rumah tangga di dalamnya. Jika ada isyarat terhadap kejadian atau peristiwa tertentu yang pernah terjadi entah antara para nabi dengan umatnya secara umum, atau tentang kisah tertentu yang mendahului turunnya ayat ini, juga insya Allah akan kita bicarakan di dalam pembahasan kita ini. Nah, kurang lebih ini dia mukadimah yang bisa kita sampaikan jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala muliakan. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mempelajari ilmu tafsir ini. Kenapa juz 30 Ustaz kita tidak mulai dari juz 1? Karena kebanyakan kita sholat dengan menggunakan juz 30. Jadi setidaknya ketika kita sholat kita paham apa yang kita baca, ibu-ibu sekalian. Bukan hanya mulut komat kamit, tapi hati tidak paham apa yang dibaca. Yang seperti ini ya, sangat mempengaruhi kekhusyuan kita. Kalau kita paham apa yang kita baca, kita bisa hadirkan hati kita. Dan sebaik-baik doa, kata para ulama, doa yang mana hati itu hadir bersamaan dengan gerakan lisan. Kita baca Ad-Duha, kita paham apa arti Ad-Duha sampai akhirnya, faedahnya apa, kenapa ayat ini turun begini begitu, kita paham. Nah, jadi Al-Quran itu ada gambaran di benak kita ketika kita sholat. Di situ ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat rahmat, kita bisa minta rahmat. Ketika kita berpapasan dengan ayat-ayat azab, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab. Ya. Hati kita juga bisa lembut dengan Al-Quran. Ya, air mata kita juga bisa mengalir karena bacaan Al-Quran. Sekarang kalau kita boleh jujur ini ibu sekalian ya,
Ada di antara ibu-ibu yang nangis, ada Ustaz. Tapi kenapa? Karena mendengar suara orang yang ngajinya, bukan karena paham Al-Qur'annya. Suaranya bagus, Ustaz, suaranya menyayat hati. Tapi tidak paham isi dan kandungannya gitu loh. Maka di sini penting bagi kita untuk mempelajari ayat Al-Quran. Kenapa kita mulai dari juz 30? Karena interaksi kita dengan juz 30 ini harus kita akui, ini lemahnya kita. Ya. Interaksi kita dengan juz 30 ini lebih kuat daripada 29 juz Al-Quran yang lain. Lebih kuat. Salat juz 30, terutama Qisarul Mufassal. Apa yang dimaksud dengan Qisarul Mufassal? Itu ayat-ayat yang pendek, ya. Dari mana? Dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Ya. Secara lebih ringkas lagi ya, Al-Asr, Al-Kautsar, Al-Ikhlas. Ya, wajib ada. Ya. Kalau sholat tarawih tidak ada surat tersebut di 2 rakaat sudah di belakang. Nah, ini yang betul-betul harus kita perhatikan. Tujuannya apa? Kenapa tema ini kita bahas? Mudah-mudahan dengannya kita bisa saling mempelajari, saling memberikan faedah. Oh, ini loh maksud ayat yang kita baca di setiap harinya, agar kekhusyuan kita di dalam sholat itu lebih terjalin dan terbentuk. Wallahu ta'ala a'lam ba'lam. Waktu yang tersisa insyaallah kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin tidak semuanya. Ya, kita mulai dengan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Tafadhol jika ada di antara antum yang mau bertanya. Ada juga. Bismillah. Bagaimana Ustaz hukumnya membaca wirid sakron dan latif? Apakah ada hadis yang menyuruh untuk diamalkan? Anda tidak tahu wirid sakron dan latif ini apa. Tapi kalau sakron, ya kalau memang sakron pelafalannya seperti itu, sakron artinya dalam bahasa Arab itu mabuk berarti. Ya jadi bisa jadi ada lafaz yang lain, tapi kalau sakron artinya ya mabuk. Wiridnya seperti apa harus kita tahu terlebih dahulu baru bisa kita berikan hukum. Karena para ulama memberikan sebuah kaidah, al-hukmu 'ala syai'i, al-hukmu 'ala syai'in far'un min tasawwurihi. Tidak mungkin kita memberikan hukum terhadap suatu perkara sampai kita betul-betul memiliki gambaran akan perkara tersebut secara sempurna. Nah, karena Anda tidak tahu wirid sakron dan wirid latif ini seperti apa, ya Anda tidak bisa jawab apakah benar atau tidaknya. Tapi kalau ternyata yang dimaksud dengan wirid sakron misalnya doa-doa yang benar datang dari Nabi SAW, ya kita katakan boleh. Tapi pengkhususan dibuat-buat ini itu, maka kita katakan termasuk bid'ah. Nah, untuk memberikan jawaban tegas, maka Anda harus tahu terlebih dahulu apa wiridnya dan Anda tidak memiliki ilmu untuk lafaznya. Ya, lafaz sakron dan latif ini Anda tidak pernah dengar. Allah Taala a'lam. Ada lagi Ibu? Dan jika sudah tidak ada, kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian kita akhiri majelis kita di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.